Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Roni Sukamto, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Ningsih, SPD. Beliau adalah salah satu guru kelas di SD 1 Mampuan 2 Kabupaten Barito Utara. Assalamualaikum Bu Ningsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Pada hari ini kita adakan sebuah percakapan observasi ya Bu. Nanti akan saya amati jalannya pembelajaran yang sedang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya lakukan proses supervisi kelas Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa pada hari ini kita lakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nanti Ibu mampu memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Ibu di dalam kelas. Seperti itu Bu. Baik Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan ya Bu, yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang seperti apa yang ingin Ibu sampaikan kepada murid-murid Ibu? Ya, berdasarkan pembelajaran yang saya rancang, yang ingin saya sampaikan di sini yaitu ada 3 ya Pak ya. Dari tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu menguraikan hasil pengamatan terhadap materi, ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, murid mampu menelaah prinsip-prinsip pengolahan kata di dalam menyampaikan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik mampu mempresentasikan hasil dari kerja kelompok di dalam mengamati ciri-ciri makhluk hidup di depan kelas, Pak. Oh iya Bu. Baik, jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu, yang ingin Ibu capai. Dan bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan ingin Ibu lakukan observasi? Baik Pak. Jadi dalam pengamatan yang kami sampaikan yaitu areanya yaitu memiliki 2 Pak. Pertama adalah pengetahuan yaitu, dan yang kedua adalah keterampilan Pak. Jadi pengetahuan juga dilakukan dengan di kerja kelompok. Yang ingin saya capai adalah murid mampu mengamati video yang saya putar dan mampu menguraikan ide pemikiran tentang hasil dari pengamatan video tersebut. Dan yang kedua adalah area kerjasama kelompok, yang mana murid mampu berkolaborasi dan mempresentasikan hasil dari pengamatan video yang telah ditonton. Begitu Pak. Oke, baik. Jadi di sini area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah aspek pengembangan pengetahuan dan aspek pengembangan kerjasama kelompok ya Bu, Iya. atau kolaborasi antar murid. Seperti itu ya Bu. Iya. Dan saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, mungkin dari pembelajarannya itu sendiri, maupun metode pembelajarannya Bu. Baik, untuk strategi pembelajaran saya gunakan adalah strategi pembelajaran yang berdiferensiasi Pak, yang berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional itu Pak. Kemudian saya melakukan pembelajaran secara kelompok sesuai dengan kemampuan, wawasan, dan keterampilan murid. Dan untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, Pak. Oh, jadi di sini Ibu menggunakan PBL ya Bu? Iya. Dan untuk metode Ibu menggunakan metode apa Bu? Untuk media pembelajarannya, saya menggunakan contoh video animasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian
LKPD. Selanjutnya yang pasti saya menggunakan laptop Pak untuk memutar video animasi tersebut. Iya. Baik, bagus sekali Bu. Nah, sekarang kira-kira nih, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari Kamis kebetulan ada pembelajaran tematik Pak. Yang membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi saya bersedia hari Kamis Bapak observasi di dalam kelas. Oke, baik Bu. Jadi besok Kamis jam pertama saya akan datang dan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu. Baik Pak. Dan nanti setelah Ibu lakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita lakukan kembali ngobrol-ngobrol kecil, percakapan-percakapan terakhir ya Bu, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik Bu. Insya Allah. Ya, itu ya Bu. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan siang hari ini Bu? Ya, dari hasil percakapan dengan Bapak, jadi kami mendapatkan gambaran tentang persiapan pembelajaran yang akan saya lakukan pada hari Kamis nanti, seperti media apa yang saya gunakan nantinya, dan itu akan saya persiapkan dari sekarang Pak. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia Ibu berbincang-bincang dengan kami. Saya sebagai langkah percakapan pra observasi, dan selamat bertemu kembali besok di hari Kamis ya Bu. Ya. Demikian percakapan kami pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi pada besok hari Kamis di kelas, dan juga percakapan pra observasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hadir semua? Hadir Bu. Siapa tahu ada yang tidak hadir. Ibu cuma menanyakan keadaan sehat? Sehat Bu. Pada hari ini kita mulai yaitu pembelajaran kita tentang, ada yang sudah sarapan? Sudah Bu. Ya, ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini adalah kalian itu sudah sarapan. Nah, siapa yang duluan lebih awal datang? Iya, karena Kia yang lebih duluan awal, silahkan kamu pimpin berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi yang kedua kalinya. Jadi pada hari ini kita mulai untuk pembelajaran kita, yaitu tadi sudah Ibu tanyakan kalian sudah sarapan. Ini berkaitan dengan sarapan pagi kita ya. Jadi kita mencoba menyimak video yang ada di sini. Ya, kalian perhatikan. Hai kawan-kawan, apakah kalian pernah sarapan? Itu artinya kita membutuhkan makanan, sama seperti bom yang terbakar hari. Bom, ada donat tuh di meja. Nah, kawan, membutuhkan makanan merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih ciri makhluk
dengan bantuan cahaya matahari. Selain membutuhkan makanan, makhluk hidup juga pasti bergerak, termasuk tumbuhan. Tumbuhan biasanya bergerak, namun tidak berpindah tempat seperti kita. Gerakan tumbuhan bisa berupa bunga yang mekar, putri malu yang menutup bila dipegang, atau tunas daun dan batang yang tumbuh bergerak ke arah cahaya. Makhluk hidup bergerak untuk mendapatkan makanan dan menghindari musuh. Ada yang menggunakan kaki seperti manusia dan kerbau, ada yang menggunakan sirip seperti ikan, ada juga yang menggunakan belut seperti cacing, dan sayap seperti burung supaya bisa terbang. Seluruh makhluk hidup pasti bertumbuh. Kita juga bertumbuh dari bayi hingga anak-anak sampai dewasa. Pertumbuhan manusia dapat ditandai dari tinggi dan berat badannya yang semakin bertambah. Sedangkan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan dapat dilihat dari batangnya yang semakin tinggi dan daun yang semakin banyak. Begitu juga dengan hewan. Anak bebek yang baru menetas, bila kita perhatikan selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya, akan tumbuh semakin besar. Berat dan tingginya juga akan semakin bertambah. Ia berumuran sama seperti hidupnya. Itu dia 5 ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Kita belajar bersama lagi di video berikutnya ya kawan-kawan. Sampai jumpa. Ya, itu tadi yang kita simak dari video ini. Ada yang masih belum paham? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah kalian paham. Tadi berarti belajar tentang apa tadi? Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ibu tanya pada teman siapa yang sudah tahu? Yang pertama itu apa? Ciri daripada makhluk hidup. Iya, makan. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kalian itu sarapan. Ya, sarapan itu termasuk daripada ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, yang kedua apa? Ada yang tahu? Ayo, yang kedua. Bernapas. Iya, bernapas. Makhluk hidup berarti bernapas, ya. Untuk tetap bisa bertahan hidup juga bernapas. Kalau tidak bernapas berarti makhluk hidup itu apa ya? Mati. Iya, pinter yoga ya. Nah, ayo yang lain lagi, apa lagi yang ketiga? Yang bergerak. Bergerak ya, manusia, hewan dan tumbuhan juga bergerak. Nah, bagaimana geraknya? Ibu tanya kalian. Mungkin yang manusia, hewan tahu kan bergeraknya? Nah, kalau tumbuhan, bagaimana bergeraknya tumbuhan? Kena angin. Ayo yang lain. Tadi dari video geraknya tumbuhan itu bagaimana? Bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Ya, contohnya, ada yang tahu contohnya? Iya, putri malu jika diapain tadi? Pegang. Iya, dipegang atau disentuh, ya. Nah, apalagi yang lainnya lagi? Ayo ciri makhluk hidup. Yang keberapa? Keempat. Apa cirinya? Berkembang biak. Ya. Berkembang biak katanya ya. Ada yang lain lagi pendapatnya? Bertumbuh, betul, pintar ya. Kecil-kecil putra pintar bertumbuh. Apa itu bertumbuh? Ada yang tahu? Iya, bertambah tinggi sampai dewasa. Itu untuk siapa? Untuk manusia ya. Dan hewan. Iya, dan hewan itu bertambah
ya, dan berat badannya semakin bertambah ya. Tadi ada katanya jawab adalah berkembang biak. Nah, jadi makhluk hidup itu berkembang biak berarti dia semakin banyaknya memperoleh keturunan ya, supaya bertambah banyak. Contohnya, ada yang tahu contoh apa yang berkembang biak? Pisang, Bu. Pisang. Bagaimana pisang berkembang biak? Dengan tunas. Dengan tunas. Pinter juga yoga ya. Berapa kali yoga sudah? Ayo yang lain, jangan kalah yo sama yoga. Yang lain. Ya, selain tumbuhan tadi berkembang biak dengan cara tunas, ada yang lain. Misalnya apa? Strawberry. Dengan cara apa strawberry? Tunas. Apa? Ayo strawberry. Tumbuh. Berbuah ya. Jadi berbuah, kemudian tumbuhlah buahnya, kemudian kita tanam lagi bijinya, tumbuh tanaman baru. Ya, itu yang namanya berkembang biak. Nah, kalau hewan, misalnya yang hidup di air, Ikan. caranya bagaimana dia berkembang biak? Iya, berarti pintar semua ya. Ikan itu bertelur ya, supaya nanti anaknya tambah banyak. Berarti ikan itu adalah berkembang biak supaya meneruskan generasi ikan itu tadi supaya tidak habis ya. Ya, Bu. Nah, itu ada berapa tadi ciri-ciri daripada makhluk hidup? Ada 5. Di manakah mereka memperoleh makanannya? Tumbuhan. Ada yang dari tumbuhan, ada yang dari hewan di sekitarnya ya. Nah, silahkan untuk ini ada tugas buat kalian. Ini ada bagi ya. Ini kelompok A, di sana adalah kelompok B. Silahkan kalian berdiskusi tentang daripada ciri-ciri makhluk hidup yang kalian simak dari video tadi. Silahkan. Satu saja, boleh diskusi dengan teman. Gitu ya. Silahkan. Apa yang kalian sampaikan yang ayo mulai dari Andini misalnya. Yang pertama ciri-ciri makhluk hidup. Coba Putra yang nulis. Silahkan Putra. Buka pulpennya. Enggak, masa nggak dibuka? Iya, dibuka dulu. Namanya nulis. Apa Andini? Yang kamu sebut Andini. Ayo. Iya, yang sana. Ayo mulai. Iya. Yang kamu tulis, silahkan yang kamu yang kamu dapat tadi dari tanya jawab, silahkan ditulis kembali dari hasil menjawab video dan tanya jawab. Ya, silahkan. Yang lain ikut juga ya, jangan diam aja. Apa yo gitu ya. Jangan malu-malu. Ya, sudah selesai belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah, Bu. Tapi tidak terdengar suaranya yang tugasnya. Ternyata sudah diselesaikan oleh tim penulis ya. Ya, Bu. Ya, silahkan untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian dari Ibu minta dari kelompok A duluan ya. Yang lebih kecil dulu, silahkan disampaikan di depan. Dibacakan hasil diskusi kamu dan teman-temanmu ya. Iya. Yang nyaring ya suaranya. Manusia dan hewan perlu. Baca dulu yang di atas. Ciri-ciri makhluk hidup. Manusia dan hewan perlu makan. 2. Bernafas. 3. Bergerak, mengalami pertumbuhan, berkembang biak. Iya, tepuk tangan buat
Ningsih maju ke depan dulu untuk membacakan hasil diskusinya. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan dan air. 2. Manusia, hewan, dan tumbuhan bernapas. 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan bergerak. 4. Manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. 5. Makhluk hidup berkembang biak. Iya, tepuk tangan juga. Iya. Iya. Semuanya yang kalian sampaikan baik dari kelompok A maupun kelompok B, kira betul atau tidak? Betul. Berarti kalian berhasil menyimak dari video dan tanya jawab. Ya, untuk hari ini mungkin sekian dulu pembelajaran kita tentang ciri-ciri daripada makhluk hidup. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan di lain berikutnya kita melanjutkan tentang pembelajaran yang lain. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Victor. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Roni Sukamto, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD 1 Papua, Kabupaten Bali Utara. Saya masih ditemani oleh Ibu Ningsih SPD sebagai guru kelas yang telah saya observasi kemarin, Pak, pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun tetap ditemani oleh Bapak Victor dari Mondawitu SBI. Beliau sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 10, Bu. Assalamualaikum Bu Ningsih. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ningsih terkait dengan jalannya proses pembelajaran di dalam kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas yang sudah berlangsung tadi, Bu? Ya, untuk ini saya merasa tegang karena belum terbiasa diobservasi oleh kepala sekolah. Tapi alhamdulillah, Pak, rasanya berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah, Ibu. Bisa diceritakan kembali, Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Yang pertama yang saya lakukan adalah membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian dalam areanya adalah saya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan bagi anak. Untuk pengetahuannya, saya mengembangkan murid itu mampu menguraikan telaah yang telah ditontonnya, yaitu melalui video animasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan untuk keterampilannya, anak murid saya itu mampu mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Begitu, Pak. Berarti di sini area yang Ibu kembangkan adalah sebuah area dengan pengetahuan dan keterampilan murid, ya, Bu? Iya. Terus menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau masih belum berhasil, Bu? Menurut saya, area yang saya kembangkan tadi sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa kekurangan, begitu, Pak. Menurut Ibu masih ada beberapa kekurangan. Terus kekurangan atau kendala yang Ibu alami di saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas itu
Apa saja Bu? Menurut saya kekurangan yang terjadi di dalam pembelajaran tadi adalah ada anak yaitu yang kurang aktif dalam menanggapi pembelajaran yang saya ajarkan, yaitu dengan cara diam, ya itu Pak. Mungkin kira-kira menurut saya itu guru-guru yang lain mungkin pernah mengalami seperti itu Pak. Berarti artinya murid itu kurang antusias nih Bu. Iya. Kurang antusias. Iya. Nah, mengapa itu bisa terjadi Bu? Ya kemungkinan ada dari anak itu biasanya dia kurang komunikasi dengan sudah terbiasa tidak terbiasa komunikasi yang lancar Pak. Tapi bagi yang lancar insya Allah bisa mengikuti dengan cara dia sering bertanya, sering menjawab, itu Pak. Baik Bu. Jadi rencana kedepannya Ibu di dalam pembelajaran akan menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat murid, berarti seperti itu ya Bu? Iya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik pula dibandingkan yang tadi Bu. Saya tunggu cerita baik dari Ibu yang akan datang. Sepertinya seru nih kalau progres perubahan pembelajaran yang sudah Ibu konsep bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang saya mau tanya, kapan nih kira-kira progres perubahan yang sudah Ibu rencanakan atau sudah Ibu jalankan akan Ibu laksanakan? Ya mungkin untuk waktu yang mengikuti waktu yang tepat atau ya secepatnya Pak, sesuai dengan materi yang diharuskan murid untuk bekerja kelompok. Ya kita membagikan nanti sesuai dengan pemahaman anak-anak itu sendiri. Berarti intinya secepatnya akan Ibu laksanakan itu nggih? Ya. Oke Bu, terima kasih atas jawaban yang telah Ibu sampaikan dan mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan bisa berjalan dengan sukses dan semua itu nantinya juga untuk murid Bu. Ya, selanjutnya akan saya berikan kesempatan pengajar praktek saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan Pak kepada guru yang sudah saya observasi. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Victor. Ya, terima kasih Bu Ningsi. Luar biasa kalau saya mendengarkan Pak Romi menyampaikan pendampingan untuk Bu Ningsi pada saat mengajar. Dalam pertanyaannya itu saya sudah bisa membayangkan Bu Ningsi pada saat mengajar itu sudah melakukan keberpihakan kepada murid. Jadi di situ juga Pak Romi sudah menanyakan apa yang perlu Ibu perbaiki nanti setelah fungsi mengajar di kelas. Itu sudah ada solusinya. Dia akan berpihak pada murid, kemudian memperhatikan, melihat perkembangan muridnya, kemudian melakukan perbaikan segera pada saat dia mengetahui apa yang ada kekurangannya di mana pengajarannya itu sudah luar biasa. Jadi setiap guru itu diperlukan refleksi seperti yang disampaikan juga Pak Rudi ya, beberapa kegiatan kita, setiap kita melakukan kegiatan selalu diminta refleksi. Nah, refleksi itu kadang kala lupa kita lakukan, tapi mulai membiasakan refleksi. Nah, besok kita perbaiki. Boleh kita bertanya ke anak-anak gimana tadi yang kurang pas dengan anak-anak. Ibu bapak guru nanti melakukannya gimana untuk perbaikannya. Ayo anak-anak gimana? Nah, itu bisa ditanyakan. Itu luar biasa sudah. Dan nanti pada saatnya di pertemuan berikutnya kita catat lagi refleksinya. Ini sudah baik di sini, kemudian yang perlu ditingkatkan di sini. Nah, itu sudah dilakukan. Jadi memang sulit kalau kita tidak membiasakan ya. Nah, itu sudah luar biasa. Dan ini nanti hematnya disampaikan ke rekan-rekan dan bisa dilaksanakan
biasa kita bukan obat. Kalau kita sudah ada sakit itu kan nggak terbiasa kayaknya, tapi kalau sudah kita lakukan seperti suplemen untuk kita bisa merefleksikan apa yang kurang dari kita dalam pengobatan. Mungkin itu Prodi. Terima kasih Bu Ningsi dan juga Pak Rodi sudah luar biasa memberikan pengetahuan yang lebih tepat dari pembelajaran dari kita, dan ini bisa bermanfaat untuk semua ibu bapak di sini. Terima kasih. Yang menjadi di situ Bu yang bisa kami sampaikan, dan sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang atas cerita-cerita Ibu, kesuksesan Ibu yang akan datang. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.